Wasal itu mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain, sedangkan fasal adalah tidak mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain. Kalau wasal nanti berarti diwasal dengan cara mengatofkan. Tapi kalau difasal itu difasal dipisah dengan cara tidak mengatofkan. Atau lebih gampangnya, bahasa gampangnya ya kalau wasal itu adalah menghubungkan satu jumlah dengan jumlah yang lain yang menggunakan huruf atof. Sedangkan fasal itu kebalikannya. Yang digunakan di sini, ya apa namanya yang digunakan dalam mewasal itu adalah menggunakan huruf waw. Karena kalau secara pandangan dalam kitab ini Durusul Balaghah bahwasanya waw ini karena atau yang selain waw itu tidak terjadi keserupaan gitu. Tidak terjadi keserupaan. Karena kalau waw itu dalam waw karena waw itu bersifat netral, artinya tidak menunjukkan urutan atau sebab, sedangkan yang lain nanti kan ada yang menunjukkan urutan atau sebab, mengandung makna-makna seperti itu. Nah, kalau yang fasal kapan ini sudah ini berkaitan dengan definisinya sekarang adalah bagaimana kapan itu harus diwasal, kemudian kapan itu harus di fasal ya. Kapan harus diwasal ini tempat-tempat yang harus diwasal dengan huruf ataf waw. Wajib diwasal berarti disambung ya. Wajib disambung ketika ada di dua tempat. Wajib disambung ketika ada di dua tempat. Yang pertama, apabila ada jumlah yang sama dalam hal jumlah khabar atau jumlah insa, dan di antara keduanya ada sisi persamaan yang kumpul. Artinya kesesuaian yang sempurna, tidak ada perkara yang mencegah daripada atau. Contoh di sini adalah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kalau yang wajib diwasal yang pertama itu ketika jumlahnya sama. Artinya kalau kemarin kan kita sudah bahas bagaimana kalam insya, bagaimana kalam khobar. Maka nanti kalau sama-sama kalam insya, sama-sama kalam khobar, gitu. Sama-sama kalam insya atau sama-sama kalam khobar, kemudian tidak ada hal yang mencegah untuk dia diwasal, maka nanti dia harus diwasal. Dan juga ada keduanya itu mempunyai makna yang jelas, ada kaitan makna yang jelas. Makna yang jelas itu maksudnya bagaimana? Artinya kedua kalimat nanti tujuan maknanya itu sama, kemudian ada kesesuaian makna, tidak ada faktor yang mencegah daripada atau dari yang harus diwasal ini. Kalau dicontohkan di sini adalah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini artinya kenapa kok ini harus diwasal sebagaimana keterangan di sini, bagaimana poin yang pertama, kenapa kok harus diwasal? Karena contoh yang ini adalah ini innal abrara lafi na'im dengan wa innal fujjara lafi jahim, ini adalah jumlah yang sama. Sama-sama apa? Sama-sama kalam khabar. Kalam khobar. Kemudian antara sisi keduanya ini seperti hanya sisi persamaan. Ada punya sisi persamaan. Persisi persamaannya dalam segi apa? Dalam segi keserasian makna. Yang pertama adalah baik, innal fujar lafi na'im. Kemudian yang kedua adalah buruk, innal fujar lafi jahim. Baik dan buruk itu mempunyai keserasian yang bertolak belakang itu. Keserasian makna baik, buruk, tampan jelek gitu kan, tinggi panjang, panjang pendek, tinggi besar kecil, gemuk kurus, itu ada keserasian seperti itu dalam situ. Hingga dalam hal ini
Innal abrara lafi na'im wa inna dari diwasal menggunakan wow. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh misal falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Berarti ini sama-sama kalam insa falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ini sama-sama kalam insa. Kenapa kok harus diwasal? Nah, karena kenapa kok harus diwasal? Pertama, dua-duanya merupakan kalam insya. Sudah memenuhi persyaratan ya. Karena memang keduanya merupakan kalam insya. Kemudian apalagi karena subjeknya sama haku itu subjeknya sama dengan waliyabku itu sama. Kemudian keduanya itu mempunyai hubungan yang kuat, dua sikap yang saling melengkapi. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Nah, ini alasan. Kemudian yang kedua, kapan harus diwasal? Ketika jika meninggalkan atof, maka menimbulkan persepsi salah yang bertentangan dengan tujuan. Kalau semisal nanti ini cenderung kalau seandainya huruf atof itu ditinggalkan, atau kalau tidak diwasal, misal dengan menggunakan huruf atof, kalau tidak diwasal artinya difasal, maka nanti akan menimbulkan persepsi buruk. Contoh ketika ada orang yang bertanya, apakah Ali itu sudah sembuh? La, belum. Wa syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Kan harus diwasal. Kalau seandainya tidak diwasal, difasal misal, la syafahullah. La syafahullah, semoga Allah tidak menyembuhkannya. Kan gitu nanti persepsi mereka. Asalnya la, ini kan harus la belum wasyafahullah belum. Apakah Ali sudah sembuh? La wasyafahullah belum dan semoga dia lekas sembuh. Tapi kalau semisal tidak diwasal tapi difasal ini kan menimbulkan hal yang apa namanya persepsi yang jelek, berpersepsi salah sehingga la la syafahullah mudah-mudahan Allah ada sehingga ketika dikhawatirkan menimbulkan perasaan-perasaan yang seperti itu, maka harusnya itu di fasol saja, diwasol, maka harus diwasol tidak di fasol karena kalau di fasal maka akan menimbulkan persepsi yang salah, apalagi berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ya. Itu adalah tempat-tempat yang harus diwasal, kemudian difasal. Kalau yang diwasal itu cuma ada dua tempat itu, kemudian sekarang fasal berarti harus dipisah. Berarti harus dipisah. Berarti pemisahnya itu tanpa adanya huruf ataf. Tanpa adanya huruf ataf. Ada lima, kalau yang di fasal ini ada lima tempat. Yang pertama apabila di antara dua jumlah dan ada sisi persamaan yang sempurna. Jumlah kedua menjadi badal dari jumlah yang pertama. Artinya yang bagian yang pertama, jumlah yang kedua, gampangnya ini jumlah yang kedua nanti itu berfungsi sebagai badal. Berfungsi sebagai badal, berfungsi sebagai bayan, atau berfungsi sebagai taukid daripada jumlah yang pertama. Sehingga ini ketika jumlah yang kedua itu berfungsi sebagai badal, sebagai bayan, sebagai taukid, maka tidak usah diwasal dengan huruf W. Maka nanti difasal tanpa adanya huruf atau wawu itu. Contoh, amaddakum bima ta'maluna. Ini kan yang kali jumlah yang pertama. Kemudian jumlah yang kedua, amaddakum bi an'ami wa banin. Kalau contoh di sini jumlah yang kedua ini menjadi bayan. Jumlah yang kedua ini menjadi bayan. Menjadi bayan, ini menjadi badal, ini menjadi badal. Jumlah yang kedua ini menjadi badal. Sehingga tidak usah amaddakum bima ta'maluna wa amaddakum, tidak usah. Maka harus dipisah. Kemudian ada kalanya jumlah yang kedua juga harus dipisah ketika jumlah yang kedua itu menjadi bayan. Wa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam
hal adulluka ala syajaril khuld. Ini menjadi bayan. Ini menjadi bayan. Kemudian apabila menjadi taukid, famahhiril kafirin amhilhum. Famahhiril kafirina amhilhum, ini kan menjadi taukid-taukid daripada famahil. Sehingga tidak usah famahhiril kafirina wa amhilhum, tidak usah. Keliru secara kaidah kalau seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ya kalau yang pertama ketika jumlah yang kedua ini yang wajib difasal ya. Ketika menjadi badal, kemudian menjadi bayan, kemudian ketika juga menjadi apa ya? Ya bayan dengan badal atau taukid tadi juga menjadi taukid, ada tiga hal. Ketika menjadi jumlah kedua menjadi badal, menjadi taukid, bayan. Ini memang hal yang seperti ini ya harus terus melakukan praktek-praktek sehingga bisa mengidentifikasi, oh ini harusnya bisa. Kenapa? Sehingga kita bisa itu ya memberikan sebuah alasan daripada latihan-latihan soal yang ada. Misal ketika kita tampilkan ayat ini kenapa kok dipisah? Ini baiknya dipisah atau enggak? Sekiranya nanti punya dasar atau punya alasan untuk bisa menjawab hal tersebut. Kemudian yang kedua, di antara dua jumlah terdapat perbedaan yang sempurna. Perbedaan yang sempurna. Artinya dalam makna artinya berbeda dalam berupa kalam khobar atau kalam isya. Sehingga ini jelas berbeda ya. Yang kedua adalah kalau sudah jelas berbeda. Jika jumlah keduanya itu berbeda jenis, misalnya yang pertama jumlah yang pertama kalam khobar, jumlah yang kedua adalah kalam isya. Begitupun dengan sebaliknya, kalau yang sudah beda jumlah seperti ini, ya maka di fasal juga. Maka hal seperti macam yang seperti ini maka juga difasal. Kalau di sini kan la tas'al al mar'a an khalaqihi. Ini kan la tas'al ini kan kalam insya. Fi wajhihi syahidun minal khabar. Sedangkan ini adalah kalam khabar fi wajhihi syahidun, sehingga tidak usah la tas'al khalaqi wa fi wajhihi karena ini dua jenis yang berbeda, sehingga dalam balaghah itu harus ditafsil, difasal, bukan diwasal. Kemudian yang ketiga, ini kan ada lima ya. Sekarang yang ketiga, jika di antara jumlah yang kedua menjadi sebuah jawaban yang timbul dari jumlah yang pertama. Artinya jika dua kalimat tidak punya hukum, artinya ini yang kedua ya. Yang menjadi jawaban daripada yang jumlah yang pertama. Contoh yang sini, wama ubarri'u nafsi, wama ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan nafsuku. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ini kan merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Wama ubarri'u nafsi, aku tidak membenarkan diriku. Apa nafsu itu? Hingga dijawab innan nafsa la'ammaratum bisu. Kalau nafsu itu, oh, itu merupakan nafsu itu selalu menyeru kepada kejelekan. Sehingga innan nafsa la'ammaratun bisu ini merupakan jawaban atau alasan daripada jumlah yang pertama wama ubarri'un nafsi. Kemudian yang keempat, ini jika ada jumlah yang didahului jumlah yang sah untuk diatofkan pada salah satu dari jumlah itu karena adanya kecocokan dan tidak sah diatofkan kepada jumlah salah satunya. Yang keempat, jika ada jumlah yang didahului, jika ada jumlah yang didahului dua jumlah yang sah untuk diatofkan pada salah satu dari jumlah itu karena ada kecocokan dan tidak sah diatofkan pada jumlah yang lain, sehingga hal ini juga harus di fasal seperti halnya wa tadhunnu salma annani abghi biha
badala araha fi dhalali tahim. Pada jumlah araha itu sa diatofkan kepada tadunnu. Tetapi ini tercegah untuk diatofkan karena kenapa? Karena khawatir menimbulkan kesalahpahaman bahwasanya aroha diatofkan pada jumlah abghi biha. Kalau seandainya dikasih wow, maka nanti bisa menimbulkan bahwasanya pemahaman daripada orang yang memahami, maka bagi orang yang pemula kecuali memang sudah orang yang menekuni ya, dia pasti langsung secara zauknya langsung ketemu kan. Sehingga hal itu nanti bisa mengira ma'tuf kepada awi. Ini kan bagi orang-orang yang terpelajar, bagi orang yang betul-betul awam ya gak mungkin kan memahami ini langsung. Ini ya perkiraan gini-gini ya, nggak kira lah kalau orang ini juga posisinya bukan hanya kepada orang awam yang sudah belajar pun kalau tidak teliti maka kan juga bisa salah. Kemudian yang terakhir ini kesalahpahaman yang timbul jika diatofkan. Nah, yang diatofkan itu yang kelima itu adalah seandainya diatofkan nanti bisa ya menimbulkan kesalahpahaman sebagaimana yang di atas itu. Yang itu ya ini kesalahan ini bukan yang kelima, ini adalah penjelasan dari yang tadi. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada tujuan menyamakan dua jumlah dalam satu hukum karena adanya faktor pencegah. Jika tidak ada tujuan menyamakan dua jumlah atau satu hukum karena adanya faktor yang mencegah ini ya. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Pada jumlah Allahu yastahzi'u bihim ini tidak bisa diatofkan kepada inna ma'akum. Kenapa? Karena akan memberikan statement bahwa Allah yastahzi merupakan dari ucapan mereka. Sehingga nanti persepsinya seperti itu. Tapi ini juga yang seperti itu tadi. Bagi orang yang memang juga terjun dalam dunia pendidikan memahami hal-hal yang seperti ini ya. Kalau memang sudah orang yang nggak orang yang memang nggak mau belajar sama sekali, nggak, iya kan, nggak mungkin ya mungkin seperti itu. Ini kan lebih kepada orang yang juga suka. Ini kan seperti ini kok ada wongnya. Ini kan kayaknya ini arahnya kayaknya seperti ini, arahnya seperti ini. Sehingga ini bukan perkataan ini adalah merupakan ungkapan lah kayak gitu nanti persepsinya. Sehingga kalau ditinggalkan, kalau dikasih wow, nanti dalam perdebatan nahunya mungkin akan menjadi sebuah perdebatan yang implikasinya juga terhadap pemahamannya nanti. Sehingga biar tidak terjadi perselisihan seperti itu, salah dalam persepsi utamanya dalam memahami sebuah teks, sehingga hal ini biar tidak ada hal seperti itu, maka nanti di fasal saja karena menghindar dari kesalahpahaman orang yang memahaminya. Nah, itu berkaitan dengan fasal dan wasal ya. Ini merupakan contoh-contoh. Ini nanti bisa yang lihat ya, yang lihat rekaman ini bisa dibuat contoh oleh kalian. Yang pertama, bagaimana eh, tentukan apakah dua jumlah berikut harus diwasal, disambung, atau harus difasal, dipisah. Sertakan alasannya. Ini adalah contoh-contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibuat PR, dicoba-coba apakah ini termasuk wasol, kemudian ini apakah ini termasuk fasol, kemudian dikasih secara alasan singkat. Ja'at talib wabtasam, semisal milih sebagai wasol, alasan singkatnya itu kenapa? Dakhalul masjid sallaitu rak'atain, ini dikatakan wasol atau fasol, kira-kira itu kenapa? Terus ke bawah ini.
Nah, ini bisa dilihat-lihat nanti, bisa dijawab. Kalau yang kedua ini adalah kalau yang kedua perintahnya kenapa harus fasol? Kan diwasal. Misalnya, sa'altuhu an sihhatihi wa huwa ala khair. Aku bertanya kepadanya tentang kesehatannya. Ia dalam keadaan baik. Fasal atau wasal. Kemudian alasannya. Jelaskan fasal. Kalau memang ini kan tidak ada wasal, berarti tidak ada wasal, berarti di fasal. Kenapa kok ini di fasal? Kenapa kok ini fasal? Kenapa ini wasal? Dikiranya dibuat contoh apa namanya latihan-latihan seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk malam berikutnya adalah kita belajar tentang bab 4, yaitu tentang ijaz, idnab, dan musawah. Mungkin itu mudah kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.